Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Saat seseorang tidak bisa menahan tekad, dia akan menjadi iblis gila sejati tanpa logika. Tidak ada bedanya dengan kematian. Buku-buku itu telah lama menjelaskan bahwa reruntuhan Dewa Kuno telah menarik sejumlah besar prajurit. Pada waktu tertentu, ada banyak yang tidak mampu menahan aura pembunuhan yang intens. Pada gilirannya, kehilangan semua akal sehat dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Ini tidak berbeda dari binatang buas. Namun, untuk menjadi kuat, banyak orang masih menuju ke sini. Lo Feng mengerutkan kening. Area bawah ini seharusnya tidak terlalu besar. Aku memperkirakan diameternya hanya 10.000 km. Dia hanya penguasa domain level 1. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Secara teori, iblis dengan kecerdasan rendah tidak memiliki perbedaan dari binatang buas. Karena itu, tidak mungkin untuk tetap di sini di bagian bawah. Lo Feng curiga. Apakah dia baru saja menjadi iblis di sini? Apakah ada kebetulan seperti itu? 2 tahun ini aku belum masuk ke bawah. Namun saat aku melakukannya, aku bertemu iblis. Lo Feng merasa bahwa semuanya tidak benar. Di kedalaman lubang besar, siluet lapis baja perunggu duduk bersila. Dia membuka matanya dan mengamati di bawah. Dia serentak berkomunikasi. Tuan, iblis darah telah dihabisi. Biarkan aku membereskan orang ini. Tidak perlu. Sebuah suara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan tebal terdengar di telinganya. Di dasar tak berujung yang luas, di dalam istana merah darah itu, energi mengerikan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, cahaya merah darah memikat keluar dari istana. Aku memiliki klan Musa. Karena itu, aku memiliki jaminan untuk melarikan diri. Jika aku berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Aku ingin melihat apa yang ada di bawah sini. Lo Feng ragu-ragu sedikit pada awalnya. Setelah itu, ia dengan cepat membuat keputusan. Namun pada saat dia memutuskan, aura mengerikan yang dipenuhi pertempuran segera menghampirinya. Ekspresi Lo Feng berubah, segera dengan cepat bergegas ke langit. 1000 km di sekitarnya segera mengembun, hampir seperti rawa yang dalam. Lo Feng berjuang keras untuk terbang, namun dengan tekanan dari ruang yang kental, itu membuat kecepatannya lebih rendah 1000 kali lipat. Tekanannya tidak bisa dipercaya. Kamu tidak bisa lari. Suara tebal terdengar di telinga dan pikiran Lo Feng. Ekspresi Lo Feng berubah dan dia melihat ke atas. Di tengah udara, dia melihat siluet yang megah. Orang ini mengenakan jubah panjang berwarna merah darah dengan rambut panjang yang mencapai kakinya dan memiliki mata yang berwarna merah darah. Kehadirannya di sana memberi kesan lautan darah yang tak berujung. Tatapan Lo Feng terfokus karena kemauannya yang sangat kuat. Dia bisa bertahan melawan tekanan energi musuh. Pria tinggi dan kokoh dalam jubah merah darah berdiri di udara. Dia berkata perlahan, suaranya bergema terus-menerus di sekitar lubang. Kamu hanya berada di puncak level awan, namun kamu sebenarnya bisa menghabisi iblis darah yang aku jinakkan. Sepertinya kamu sudah memahami hukum asal. Lo Feng terkejut. Prajurit yang telah sepenuhnya diambil alih oleh kemauan aura membunuh dan telah direduksi menjadi iblis gila, ternyata benar-benar bisa dijinakkan. Puncak level awan memiliki begitu banyak pencapaian dalam hukum. Menembus level awan untuk mencapai level domain ada perbedaan besar. Namun kamu bisa menghabisi iblis darah. Kamu sangat luar biasa. Pria berjubah merah berkata perlahan. Meskipun dia memuji, suaranya masih dingin. Aku mengagumimu. Kamu punya 2 pilihan sekarang. 1. Tunduk padaku dan menjadi salah satu penjaga dewa darahku. Ketika aku menjadi makhluk paling luar biasa dan mencolok dari benua sungai darah, kamu juga akan menerima kemuliaan abadi. 2. Lawanlah aku, dan itu akan membawamu pada kematianmu. Pria berjubah merah memandang rendah Lo Feng, membuatnya bergidik di dalam.
Lo Feng adalah anggota inti perusahaan alam semesta virtual. Bagaimana dia bisa tunduk kepada seseorang prajurit dari benua Sungai Darah? Setuju atau mati? Pria berjubah darah menatap Lo Feng. Aku akan memberimu 10 hitungan untuk memutuskan. Saat ini, aku punya 2 pilihan. Salah satunya adalah dengan segera bertransformasi ke Mosa dan langsung melarikan diri sejauh mungkin. Secara bersamaan, memasuki kapal otomat, menggunakan kapal untuk mempercepat dan bergegas ke langit. Kapal otomat adalah kapal kelas E dan merupakan puncak kapal. Aku memiliki 99% kepercayaan diri untuk melarikan diri. Pilihan kedua adalah menyerah. Karena dia jelas menganggapku jenius, maka setidaknya hidupku tidak akan dalam bahaya. Dengan cara pertama, saat aku melarikan diri, itu akan mengungkapkan identitasku sebagai orang luar. Itu akan membuat seluruh orang di benua Sungai Darah ingin menghabisiku. Maka aku tidak akan bisa kembali ke reruntuhan dewa kuno dan menyerap banyak kristal. Dalam sekejap, banyak pikiran muncul di benak Lo Feng. 2. Aura lelaki berjubah darah itu mulai berubah. Tuan, Lo Feng berlutut. Segera, pria berjubah darah yang melayang di udara mengungkapkan senyum. Dia tampak puas pada Lo Feng. Baiklah, bakatmu berada di 3 besar penjaga dewa darah terbaikku. Aku suka talenta yang tinggi dan orang yang tahu cara membuat keputusan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga dewa darah ke-97. Tiba-tiba, siluet manusia dengan cepat merobek langit dan muncul. Baik itu dari kejauhan atau turun dari atas dalam sekejap mata. Total 96 siluet lapis baja perunggu berdiri di tanah. Setiap dari siluet lapis baja perunggu memiliki energi yang kuat, yang terendah setidaknya tingkat domain, dengan beberapa bahkan melebihi tingkat domain. 96 siluet lapis baja perunggu berlutut, berkata dengan hormat serempak, "Selamat Tuan." Pria berjubah darah itu tertawa keras. Nomor 1. Kamu bertanggung jawab untuk mengajar nomor 97. Pria berjubah darah itu tertawa keras. Lo Feng memandang 96 siluet lapis baja perunggu di sekitarnya dan dipenuhi dengan kejutan di dalamnya. Dengan menggunakan kesadaran dan kemauan yang kuat untuk merasakan, Lo Feng bisa menyimpulkan bahwa di antara 96 sebelum dia, 94 dari mereka tingkat penguasa domain dan 2 sebenarnya adalah penguasa sektor, atau di sini disebut tingkat dunia. 97. Seorang prajurit lapis baja perunggu tinggi berjalan. Dia tersenyum. "Selamat menjadi salah satu penjaga dewa darah kami. Kamu satu-satunya level awan penjaga dewa darah." Apa itu penjaga dewa darah? Dan siapa Tuan? Lo Feng ingin tahu. Prajurit jangkung dan penjaga lainnya memiliki perbedaan yang jelas, yaitu ukiran merah darah di baju besinya. Di antara semua penjaga dewa darah, hanya 2 dari mereka yang memiliki ukiran merah darah tebal. Keduanya berada di level penguasa sektor. Pria di depannya ini adalah salah satu dari 2 penguasa sektor. Tuan kita adalah seorang jenius yang sangat langka, yang hanya dapat ditemukan 1 dalam 1 triliun tahun dari kuil abadi. Suara prajurit jangkung itu bergema keras dan dipenuhi dengan kebanggaan. Di kuil abadi, status Tuan kami tidak lebih rendah daripada beberapa roh abadi. Jika Tuan menginginkannya, dia bisa melakukan terobosan untuk menjadi abadi dalam waktu singkat. Hanya saja, dia tidak ingin prestasi sekecil itu. Kamu harus tahu, Tuan kita telah menyerap 8 kristal sungai darah. Lo Feng terkejut. Setelah menyerap 10 kristal sungai darah, seseorang bisa menjadi prajurit hitam legendaris. Dan itu seharusnya hanya menjadi legenda. Prajurit jangkung puas dengan keterkejutan Lo Feng. Benar, tujuan Tuan kami adalah menjadi prajurit kulit hitam yang legendaris. Kamu menjadi salah satu penjaga dewa darah. Kamu harusnya merasa bangga, karena ada banyak yang ingin menjadi salah satu dari kita. Namun mereka tidak dapat menerima pengakuan Tuan. Bukankah menjadi prajurit kulit hitam sangatlah sulit? Lo Feng penasaran dan bertanya. Dari buku-buku yang aku baca, menjadi prajurit kulit hitam hampir merupakan legenda. Namun untuk menjadi prajurit darah, orang masih memiliki harapan. Penjaga dewa darah tertawa keras.
prajurit hitam itu adalah kebanggaan dari benua Sungai Darah kita. Tubuh setiap orang memiliki batas. Setelah batas tertentu, aura pembunuhan reruntuhan dewa kuno tidak akan ada gunanya pada tubuh. Pada saat itu, sudah tidak membantu dalam penyerapan kristal. Lo Feng terkejut. Mari berharap tubuhku bisa mengambil lebih banyak, pikir Lo Feng. Ayo 97, biarkan aku memperkenalkanmu. Penjaga Dewa Darah Tinggi berjalan menuju yang lain. Aku Kapten Penjaga nomor 1. Kamu akan memanggilku Kapten mulai sekarang. Ini nomor 2, Wakil Kapten. Banyak prajurit lapis baja perunggu berjalan untuk memperkenalkan diri kepada Lo Feng. Karena mereka semua jelas bahwa gelar Penjaga Dewa Darah adalah tim penjaga terdekat dengan Dewa Darah. Mereka seperti lengan kanannya. Di masa depan, kelompok mereka akan melewati tebal dan tipis bersama. Karena itu, mereka harus dekat dan berhubungan baik satu sama lain. Mereka akan menjadi saudara hidup dan mati. Dari beberapa pembicaraan, Lo Feng juga tahu bahwa pertempurannya barusan dipantau oleh beberapa orang. Benar, dia dan Wakil Kapten dianggap tangan kanan dan tangan kiri Dewa Darah. Mereka dan Dewa Darah Baki semuanya adalah level penguasa sektor. Penguasa sektor dapat menggunakan energi dunia. Ini adalah sesuatu yang belum ditemukan oleh tubuh bumiku. Itu normal. Kapten nomor 1 tersenyum pada Lo Feng. Mulai sekarang, kita semua adalah saudara hidup dan mati. Semua penjaga Dewa Darah. Lo Feng mengangguk. Ayo ikuti aku. Kapten memandang yang lain. Kalian semua kembali ke pos kalian. Kembali ke pelatihanmu dan apapun itu. Kapten membawa Lo Feng. Mereka berjalan di sepanjang dasar lubang besar dan berbicara di sepanjang jalan. Reruntuhan Dewa Kuno adalah tempat paling kuno dan misterius di benua Sungai Darah kita. Saat itu, para prajurit kuno kita di benua bertahan melawan orang luar di sini. Orang luar itu sangat kuat. Kamu bahkan tidak bisa mulai membayangkannya. Lo Feng terkejut. Seberapa kuat orang luar itu? Aku juga tidak tahu. Nomor 1 menggelengkan kepalanya. Pokoknya mereka menakutkan. Bayangkan saja saat itu banyak roh abadi jatuh dalam reruntuhan Dewa Kuno. Dari sini kamu seharusnya sudah tahu betapa intens dan tragisnya pertempuran itu. Abadi di sini maksudnya itu tingkat undying ya guys. Sama aja kok. Oke, kita lanjut. Aku perlu memperingatkan dirimu. Reruntuhan Dewa Kuno jangan berkeliaran sendirian di sini. Nomor 1 menekankan, Tuan sedang berlatih di istananya di sini. Tugas kita sebagai penjaga Dewa Darah adalah untuk melindunginya, menghabisi musuh di sekitarnya. Karena dia berlatih di sini, tentu saja kita semua berlatih di reruntuhan juga. Lo Feng mengangguk. Pelatihan di reruntuhan Dewa Kuno adalah hal yang baik. Namun di reruntuhan ini ada banyak tempat berbahaya. Lubang besar ini adalah salah satunya. Nomor 1 menunjuk ke langit. Di atas adalah pusaran air aura pembunuh. Aura di inti pusaran air menakutkan. Aura di sana akan membuat seseorang tidak bisa menolak. Itu menakutkan. Lo Feng pura-pura penasaran. Sebenarnya dia sudah melihatnya sebelumnya. Semakin dekat kamu ke inti pusaran air, ketebalannya semakin bertambah. Aku pernah mendengar bahwa di pusat inti, ketebalannya mencapai hampir 10 kali lipat. Itu sangat berbahaya di sana. Bahkan tekadku paling banyak hanya bisa memakan waktu hingga 5 kali saja. Aku pernah mendengar bahwa Tuan dapat mencapai 7 kali. Ternyata 7 kali, pikir Lo Feng, karena itu lebih lemah dari dirinya sendiri. Namun untuk dapat mencapai 7 kali, Dewa Darah Baki ini sudah jenius dari 1 triliun tahun di benua Sungai Darah. Dalam hal kemauan murni, Lo Feng sudah jauh lebih kuat daripada banyak puncak penguasa sektor. Nomor 1 menekankan, saat kamu masuk dan diserang oleh aura kemauan yang kuat, kamu akan menjadi seperti iblis darah yang kamu kalahkan sebelumnya. Lo Feng mengangguk dengan serius. Lubang besar ini adalah salah satu bahaya reruntuhan Dewa Kuno. Tempat seperti itu mungkin ada jutaan di seluruh reruntuhan. Semua adalah tempat yang berbahaya di mana aura berkumpul. Ikuti aku ke istana. Kapten menjadi seberkas cahaya. Lo Feng mengikuti. Lo Feng memandang ke depan ke istana yang didirikan di tengah-tengah aura merah. Itu sekitar 2 km panjang dan lebar, dan total 7 lantai. Masuklah. Kapten masuk dan Lo Feng mengikuti. Telinga Lo Feng bergerak. Melihat ke ruang yang jauh, pintu itu terbuka. Dari dalamnya lolongan lemah terdengar.
Kapten memandang ekspresi Lo Feng dan menjelaskan, "Disitulah kita menjinakkan iblis darah." Lo Feng mengangguk, "Iblis darah juga prajurit gila. Tempat tinggal penjaga dewa darah kami ada di lantai ketiga. Di samping setiap kamar ada angka dari 1 hingga 200. Saat ini 96 dari mereka sudah diisi. Milikmu akan menjadi nomor 97. Kamar 97 pintu otomatis terbuka." Lampu hijau menyinari Lo Feng yang baru saja masuk. Lo Feng terkejut. "Janganlah kaget, ini adalah komputer kuantum yang mengelola seluruh istana." Kapten tersenyum. Komputer kuantum ini diperoleh dari orang-orang luar yang kembali dari pertempuran dewa kuno. Namun membuat komputer kuantum ini sangatlah sulit. Bahkan di antara kuil abadi, hanya tingkat atas yang memilikinya. Komputer kuantum ada banyak di alam semesta. Orang dapat membeli sebanyak yang dia inginkan, dan dia memiliki AI hidup yang jauh lebih baik. "Ini ada perlengkapan milikmu." Kapten itu menuju ke sekelompok benda yang tertata rapi di tanah. "Armor genetik ini akan melindungimu berdasarkan seberapa kuat energi genetikmu. Secara bersamaan, itu akan berubah sesuai dengan keinginanmu dan mampu menyegel semua area vital. Bahkan jika rusak, ia dapat dengan cepat regenerasi. Itu adalah baju besi yang sangat canggih. Hanya sedikit di benua sungai darah yang memilikinya." Lo Feng menatap baju besi perunggu. "Ini adalah alat komunikasi." Kapten menunjuk ke gelang di samping. "Pakai itu dan melaluinya, kamu bisa menghubungi penjaga lain dan Tuan. Bersamaan dengan itu, Tuan akan tahu di mana kamu berada." Lo Feng sedikit ragu. "Tanpa perintah Tuan, tidak dapat meninggalkan lebih dari 100 km. Jika ada yang melakukannya, dia akan dianggap pengkhianat." Kapten menatap Lo Feng dan menekankan, "Kamu harus selalu ingat, saat kamu mengkhianati Tuan, dengan posisi masa depannya di kuil abadi, tidak ada tempat bagimu untuk berlari di seluruh benua sungai darah." "Dimengerti." Lo Feng mengangguk. Lo Feng merasakan tanah istana sedikit bergetar. Itu adalah suara yang berat, hampir terasa seperti langkah kaki raksasa yang ada di dekatnya. Kapten juga terkejut dengan cepat meninggalkan ruangan. Lo Feng mengikuti keluar dari ruangan ke jalan setapak dengan satu pandangan. Dia bisa melihat di depan jalan setapak selebar 10 meter. Ada binatang buas 12 meter, panjang 4 meter. Dari penampilannya, itu mirip dengan banteng seperti binatang di bumi. Tuan Qiniu, nomor 1 membungkuk. Binatang tinggi 4 lantai. Qiniu menatap Lo Feng. "Apakah dia anak baru?" "Ya, Tuan Qiniu," kata nomor 1, secara bersamaan berkomunikasi dengan Lo Feng. 97, binatang buas ini Qiniu, bahkan lebih kuat dari Tuan kita. Lo Feng terkejut secara bersamaan membungkuk dan melihat binatang buas di depannya. Binatang Qiniu, energi yang membakar dipancarkan dari lubang hidungnya, hampir seperti 2 gelombang panas yang terbakar. Mata merahnya menatap tajam ke arah Lo Feng. Tekanan tak berbentuk segera bertindak pada jiwa Lo Feng, hampir seperti palu besar menghancurkan jiwanya, menyebabkan dia mendengus tanpa sadar saat keringat besar keluar dari dahinya. Namun dia masih berdiri tegak, postur tegak, karena dia jelas tidak tunduk. "Tuan Qiniu," teriakan kapten nomor 1, 97 hanyalah level awan. 97 ini tidak buruk. Suara Qiniu bergemuruh. "Ini 2 kristal sungai darah. Ambillah sebagai hadiah dan serap dengan baik. Setelah menyerap keduanya, datang dan cari aku untuk yang ketiga." 2 kristal berbentuk prisma tiba-tiba muncul di udara dan melayang ke arah Lo Feng. Sambil melayang, keindahan kristal merah darah membuat jantung seseorang bergetar. Mata Lo Feng berkilau dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. "Terima kasih, Tuan Qiniu." Lo Feng membungkuk. Binatang buas ini memiliki tekanan dan kekuatan yang kuat. Kembali ketika kapten mengatakan dia lebih kuat dari dewa darah baki, itu pasti kebenarannya. Lo Feng menyaksikan Qiniu menghilang, merasa bahagia di dalam. Dia mencengkram kedua kristal itu dengan gembira. Kembali di kota Swallow Moon, ia telah memperoleh 14 kristal. Kemudian di reruntuhan dewa kuno, dia mendapatkan satu lagi. 97. Selama kamu dapat menyerap Tuan Qiniu akan memasukmu dengan kristal sungai darah. Prajurit lapis baja perunggu tinggi dan kokoh nomor 1 tertawa riang. Saat ini, di antara para penjaga dewa darah kita, hanya 5 dari mereka yang mampu menyerap 3 kristal dan berhasil menjadi prajurit darah. Aku memiliki harapan besar untukmu.
Lo Feng mengangguk. Selanjutnya dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal sungai darah ini, apakah aku bisa meminta sebanyak yang aku mau? Tentu saja tidak. Kapten nomor 1 tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kristal-kristal itu adalah harta dari benua sungai darah kita. Namun jumlah kristal yang dapat diserap setiap orang benar-benar terlalu sedikit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, sudah lama sejak seseorang bisa menyerap 10 kristal dan menjadi prajurit hitam. Jadi jumlah kristal yang disediakan oleh Tuan Ciniu sudah cukup. Lo Feng mengenakan baju besi perunggu dan mengenakan perangkat komunikasi. Dia menggelengkan kepalanya. Perangkat komunikasi ini memang sederhana, sistem yang sederhana dan tetap. Dalam hal teknologi, ini hampir sama dengan arloji komunikasi bumi saat itu. Kepala Lo Feng dengan cepat dipenuhi dengan pikiran. Menurut data yang terkumpul, Dewa Darah Baki seharusnya menjadi penguasa sektor puncak yang telah menyerap 8 kristal dan dikenal sebagai jenius absolut pertama dalam 1 triliun tahun di kuil abadi. Ini jelas peringkat tinggi. Binatang buas Ciniu lebih kuat dari Baki. Dia harus menjadi figur terpenting kedua dalam kekuatan ini. 96 penjaga Dewa Darah, semuanya memiliki talenta tinggi. Mereka memiliki 2 penguasa sektor dan 94 penguasa domain. Lo Feng langsung mengerti mengapa selama 2 tahun di markas besarnya ia tidak pernah menemukan prajurit lain. Ini karena Dewa Darah Baki sedang berlatih dan para penjaga tidak bisa pergi terlalu jauh. Lo Feng mengenakan baju besi perunggu dan sepatu bot dan baru saja akan kembali ketika 5 siluet masuk. Kelima orang ini mengenakan baju besi perunggu yang sama, namun fisik mereka sangat berbeda. Mereka semua tersenyum dan melambai. Lo Feng berteriak dengan akrab. 97, pernahkah kamu menyerap kristal sebelumnya? Aku sudah menyerap 1 sebelumnya, kata Lo Feng. 5 penjaga dan Lo Feng mulai obrolan santai. Lo Feng sudah merencanakan latar belakangnya dengan baik. Binatang buas dipisahkan menjadi 4 kategori. Kategori pertama mencapai tingkat dasar, 2 mencapai tingkat langit, 3 tingkat awan, 4 tingkat domain. Dan binatang buas Ciniu berada di kategori keempat. Ia dilahirkan dengan domain emas. Semakin tinggi kategorinya, itu mewakili garis keturunan yang lebih kuat dan tubuh yang lebih luar biasa. Oleh karena itu, setiap binatang buas Ciniu setidaknya bisa menyerap 3 kristal, dan yang luar biasa di antara mereka bahkan dapat menyerap 10. Prajurit nomor 83 berseru, Tuan Ciniu telah menyerap 12 kristal. Ditambah lagi, dia adalah penguasa sektor tertinggi. Karenanya dia sangat kuat. Lo Feng berdiri terpana. Ada apa 97? 5 lainnya berteriak. Lo Feng terbangun dan berkata, aku terlalu kaget dari buku-buku yang aku baca. Sudah bertahun-tahun sejak kemunculan seorang prajurit kulit hitam. Itu sudah menjadi legenda. Aku tidak menduga Tuan Ciniu telah menyerap 12 kristal sungai darah. Manusia dan binatang buas berbeda. Tidak ada gunanya cemburu. Untungnya binatang buas kategori 4 sangatlah langka. Itu benar. Lo Feng mengikuti di samping. Ketika mereka pergi, dengan hanya Lo Feng yang tersisa di ruang pelatihan, dia menutup pintu dan menunjukkan ekspresi tercengang. Aku bahkan tidak memikirkannya. Wajah Lo Feng terlihat sangat gembira. Tinjunya mencengkram erat dan kegilaan meraung di dalam. Darah dan makhluk hidup apapun dapat menyerap kristal. Sangat berat bagi tubuh manusiaku untuk menyerap kristal. Namun, bagaimana dengan binatang bertanduk emas? Mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa semakin tinggi level tubuh, semakin mudah untuk menyerap, terutama mereka yang mahir dalam hal logam emas. Meski begitu, aku tidak tahu mengapa seseorang harus mahir dalam jenis logam untuk memiliki manfaat yang lebih baik dalam penyerapan. Binatang bertanduk emas itu adalah garis keturunan paling puncak di seluruh alam semesta, mencapai penguasa sektor pada saat dewasa. Ia dilahirkan dengan 3 talenta alami yang hebat. Ia mahir dalam jenis logam, juga yang disukai dari hukum asal emas. Lo Feng sangat bersemangat. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, binatang buas Ciniu bukan apa-apa. Jika binatang buas Ciniu dapat menyerap 12 kristal sungai darah, berapa banyak yang bisa diserap binatang bertanduk emasku? Jai, Mimin gemeter guys, jadi makin penasaran kan? Lo Feng tidak bisa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa binatang bertanduk emas itu awalnya adalah kartu andalan terkuatnya, dan menyerap kristal sungai darah
dapat memberikan perubahan baru pada binatang bertanduk emas yang sudah pemberani dan kuat. Lo Feng yang mengenakan baju besi perunggu dengan cepat meninggalkan ruang pelatihan dan keluar dari pintu masuk istana. Lo Feng bergegas ke langit. 97. Dua suara bergema di benaknya, menyebabkan dia berhenti dan melayang di udara. Lo Feng melihat sekeliling membalas dengan hormat. "Kapten, wakil kapten, 97, kamu mau kemana?" Sebuah suara tebal bergema di sekelilingnya. "Kapten, selama 2 tahun terakhir, aku telah berlatih di sebuah gua di sepanjang dinding gunung di atas," Lo Feng menjelaskan. "Karena itu, aku siap untuk pergi ke sana lagi." 97. Wilayah dataran tinggi ini adalah yuridisku dan nomor 2. Suara itu melanjutkan. "Pelatihanmu akan lebih aman di bawah ini. Tentu saja, Tuhan telah memerintahkan agar tidak ada yang meninggalkan lebih dari 100.000 kilometer. Kamu dapat pergi ke tempat tinggal guamu, namun kami tidak akan dapat mengamati dan menjamin keamananmu." Dua kapten penjaga Dewa Darah adalah penguasa sektor. Keduanya melepaskan energi dunia mereka untuk memindai, sementara pelatihan mereka secara alami mempertahankan pengawasan mereka. Namun jangkauan mereka terbatas. "Saat ada bahaya, aku akan segera turun," Lo Feng berkata dengan hormat. "Karena kamu ngotot, pergilah." Lo Feng membungkuk dengan hormat dan segera bergegas ke langit. 97 ini sangat berbakat, dan Tuhan juga mendukungnya. Namun, hal yang paling penting untuk menjadi penjaga Dewa Darah adalah kesetiaan. Nomor 2 dari apa yang aku lihat, 97 ini belum sepenuhnya setia kepada Tuhan. Jenius semuanya percaya diri dan bangga. Tidak mudah baginya untuk menyerah diri sepenuhnya. Dia juga hanya tunduk karena dipaksa oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tuhan akan berlatih untuk sementara waktu. Sementara itu kita akan mengamatinya. Jika kita menemukan motif lain darinya, tidak akan terlambat untuk menghabisinya. Di tempat lubang besar lainnya, sebuah lampu hijau menembus gua. Yang kemudian mengembun. Itu adalah Lo Feng lapis baja perunggu. Dia duduk di kursi batu dengan penuh semangat. Tujuan dari perangkat komunikasi ini adalah untuk melacakku. Lo Feng memandang gelangnya. Jika aku meninggalkan lebih dari 100.000 kilometer jauhnya atau menghancurkannya, itu akan membangkitkan perhatian Dewa Darah. Namun, karena tidak ada bahaya dan sebagai gantinya ada manfaatnya, aku tidak perlu pergi. Aku sementara akan tetap setia di sini sebagai penjaga Dewa Darah. Lo Feng tersenyum, dia membalik tangannya. Di telapak tangannya cincin ruang dan batu hitam muncul. Batu hitam ini adalah tubuh yang diubah Musa. Cincin ruang yang ada di dalamnya 15 kristal sungai darah. Di dunia internal Lo Feng, langit diliputi kabut emas tak berujung. Benua yang luas ini benar-benar emas, dan hanya tepinya yang hitam. Dan pegunungan yang terus-menerus ini setidaknya sepanjang 10 km. 15 kristal sungai darah. Sangat disayangkan bahwa hanya bentuk kehidupan daging dan darah yang bisa menyerapnya. Klan Musa tidak bisa menyerap kristal. Barisan gunung hitam di sebelah tiba-tiba mulai bergerak, benar-benar berdiri tegak. Ini adalah binatang buas yang tubuhnya sendiri mencapai 60 km. Salah satu cakar saja lebih tinggi dari pegunungan Himalaya. Adapun mata emas gelap dan dingin, seperti dua matahari emas gelap yang menatap ke bawah. Ketika aku melihatnya sendiri, aku menemukan binatang bertanduk emas itu memang menakutkan. Musa Lo Feng menatap binatang bertanduk emas dan bergumam. Alam semesta memiliki begitu banyak bentuk kehidupan. Masing-masing dari mereka dapat dipisahkan menjadi divisi yang tak terhitung jumlahnya dari ras dan klan. Dari semua bentuk kehidupan, binatang bertanduk emas berdiri di atas segalanya. Hanya struktur fisiknya saja yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan brutal murni ini dapat dengan mudah menghabisi prajurit manusia 2 hingga 3 tingkat di atasnya. Ditambah bakat alaminya, sekarang ini juga melatih teknik dewa dunia. Bahkan jika tubuh Musa bertemu dengan binatang bertanduk emas, dia harus melarikan diri juga. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, mungkin tubuh klan Musa lebih baik dalam pembunuhan. Namun ketika menghadapi 1 lawan 1, itu jauh lebih lemah. Binatang bertanduk emas itu secara alami pemberani dengan kemampuan alaminya, membuatnya sangatlah kuat. Binatang bertanduk emas hati-hati menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan kristal. Kristal ditempatkan dengan lembut pada luka.
panjang luka setidaknya 10 meter. Kristal itu jatuh begitu saja dan energi tak berbentuk dengan cepat mengalir melalui tubuh binatang bertanduk emas itu. Niat membunuh bergegas ke tubuhnya. Tekad binatang bertanduk emas adalah tekad Lo Feng, kental dan padat seperti pisau. Aura pembunuhan kecil ini bahkan tidak berpengaruh apa-apa. Benang merah mengalir keluar dari kristal dan mengikuti luka tebasan dengan cepat ke tulang dan otot binatang bertanduk emas. Segera perubahan khusus mulai terjadi pada cakar kanannya. Sisik di sana dan cakar mulai berubah. Tulang dan otot juga mulai berubah. Semuanya sangat akrab. Dalam sekejap itu berakhir. Penyerapan kristal pertama berhasil. Dengan menggunakan energi rohnya, dia memindai setiap bagian binatang bertanduk emas. Dia sangat terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin hanya cakar kanan ini yang berubah? Binatang bertanduk emas menurunkan kepalanya. Mata emasnya dengan hati-hati memeriksa cakar kanannya. Berdiri di samping binatang bertanduk emas, Musa Lo Feng memandang. Segera matanya berkilau. Apakah itu karena tubuhnya terlalu besar? Satu bak air sudah cukup untuk satu orang mandi. Namun dibutuhkan seluruh sungai untuk binatang bertanduk emas untuk mandi. Aku pikir ini teorinya. Tubuh binatang bertanduk emas terlalu besar. Tulang, otot, dan sel serta lainnya terlalu banyak untuk dapat membuat segalanya berubah. Jumlah energi kristal sungai darah yang dibutuhkan harus jauh lebih banyak. Karenanya satu kristal sungai darah hanya bisa menutupi cakar kanan ini. Bahkan sikunya tidak bisa dijangkau. Lo Feng sudah menebaknya. Binatang bertanduk emas melebihkan cakar kanannya, memicu energi sungai darah dari dalam. Ukiran darah merah sederhana muncul di permukaan. Kontrolnya terhadap energi alam semesta itu sendiri lebih jelas dan lebih bersih. Dalam satu cakar ini, kekuatannya dinaikkan sebesar 20-30%. Karena memang begitu. Jika aku meletakkan kristal yang lain ke dalam cakar yang lain, aku juga yakin bahwa cakar dan ekor yang lain hanya akan meningkat sebesar 20-30%. Karena begitu, mengapa tidak membuat yang kuat menjadi lebih kuat? Lo Feng segera memutuskan, aku akan melanjutkan dengan kristal kedua. Biarkan kekuatannya menjadi luar biasa. Lo Feng berpakaian hitam menempatkan kristal lain ke telapak tangan kanan binatang itu. Timbangan pecah, darah segar meresap keluar. Sekali lagi menyentuh kristal sungai darah. Semuanya seperti yang diprediksi Lo Feng. Setelah bertahan melawan keinginan membunuh, benang darah energi misterius memasuki cakar kanannya. Segera tulang, otot, dan sisi mulai berubah dari dalam. Jangkauan perubahannya persis sama dengan kristal pertama. Cakar yang tepat bahkan tidak menyentuh siku. Setelah semuanya selesai, binatang bertanduk emas sekali lagi melambaikan cakar kanannya, memicu energi misterius. Cakar kanan ini dibandingkan sebelum penyerapan, kekuatannya telah meningkat sekitar 50%, persis sama dengan tubuh manusia yang menyerap kristal. Satu-satunya perbedaan adalah kristal itu sepenuhnya menelan seluruh tubuh manusia. Adapun binatang bertanduk emas itu hanya mengubah cakar kanannya saja. Menyerap 3 kristal akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan gelar prajurit darah. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Lo Feng mengantisipasi. Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana, membagongkan banget kan? Ya, ini pertama juga bagi Mimin membaca novel Sword Star dan sungguh-sungguh luar biasa membagongkan. Mimin sampai penasaran ya. Aduh, lanjutannya kayak mana? Mungkin ya, tadi kan Lo Feng punya sekitar berapa ya? 15, mungkin bakal 15 itu diserap di tangan kanan monster bertanduk emas doang ya. Belum nanti badan dan kepala, ekor. Waduh, berarti butuh banyak banget guys. Tapi efeknya mungkin juga bagus ya. Ya, semoga aja binatang Kinyu aja bisa 12. Mungkin Lo Feng bisa berapa ya, nggak tahu. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.